Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 541 ya. Dari wanita usia 72 tahun. Suami sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi waktu suami meninggal, ibu ini usia 52. Aku bertanggung jawab untuk besarin anak, kuliahin sampai selesai. Sekarang mereka sudah menikah semua. Dari kecil aku mendidik anak mereka. Dari kecil aku mendidik, ajak mereka saat teduh, Pak, biasanya. Sesudah nikah, aku lihat mereka kurang haus akan firman Tuhan. Cucuku diantar di gereja, tapi mereka kadang tidak ikut gereja. Dari 6 anakku yang laki semua, ada 2 orang yang sulit dinasehati, Pak. Bagaimana caranya aku nasihati mereka supaya akur bersaudara, Pak? Sebelum mereka nikah semua akur-akur, Pak. Sekarang ada 2 orang musuhin adiknya, buat hatiku hancur, Pak. Hampir 1 tahun ini aku ketemu khotbah-khotbah dari Bapak dan sungguh membangun iman saya. Mohon kasih masukan ya, Pak, supaya anak saya akur-akur semua dan aku dikasih kekuatan dan kesehatan buat mengayomi anak cucu dan melayani sesama. Terima kasih, Pak. Aku penggemar Abam dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Pak, kalau di Bandung ada cabang gerejanya, Pak, aku ingin belajar lebih dalam agar bisa melayani di kelompok kecil, Pak. Oke, di Bandung ada gereja Suara Kebenaran Injil yang dilayani oleh Bapak Timotius Duhu. Nanti alamatnya akan diberikan kepada Ibu, ya. Baik, saya mau beritahu Ibu, walaupun Ibu ajak mereka saat teduh, rupanya bekal itu belum cukup membuat mereka bernyala di dalam Tuhan dan setia dalam arti benar. Yang kedua, jadi pembekalan Ibu belum cukup. Yang kedua, anak Ibu sekarang ada yang konflik. Ini tidak mudah diatasi. Saya hanya menasihati Ibu bahwa Ibu harus ekstrim dan fanatik setinggi-tingginya untuk Tuhan. Hidup sekudus-kudusnya, jangan terikat percintaan dunia, jangan pelit. Ya, kasih sesamamu, dukung pekerjaan Tuhan, ingat ini. Lalu Ibu merindukan langit baru, bumi baru. Se-ekstrim-ekstrimnya. Kalau sejak muda Ibu se-ekstrim ini, anak Ibu akan terbekali cukup. Tapi kalau hanya membaca saat teduh lalu doa yang itu juga bisa menjadi sekedar kewajiban, tidak menyengat mereka, kebenaran yang kurang menyengat, itu tidak jadi modal yang baik. Paham? Ya, sekarang Ibu lebih fanatik mencari Tuhan. Yuk doa pagi setiap hari, mendengarkan khotbah saya di Truth ID dan ikuti terus. Ini hanya bisa ditangani oleh Tuhan. Ibu sudah makin tua dengan usia 72 tahun ini, Ibu sudah sangat tua.
ibu terbatas. Tetapi kalau ibu dengan wibawa rohani yang menyala dan campur tangan Tuhan, anak ibu, cucu ibu akan terpelihara. Oke. Dari wanita, ini nomor 2, usia 25 tahun single. Saya sedang mencari pekerjaan sudah hampir 2 bulan. Saya lulusan D4 teknik sipil dan sudah punya pengalaman kerja. Keuangan saya sudah menipis karena harus masukkan lamaran sana sini. Tapi sampai detik ini belum ada satupun yang diterima. Saya depresi dan mulai menyerah. Apa yang harus saya lakukan? Yang kamu lakukan itu tenangkan dirimu. Kamu depresi atau tidak, kamu stres atau tidak, tergantung dirimu sendiri. Masalahmu belum terlalu berat. Ada masih banyak masalah lain suatu hari yang lebih berat dari masalah ini. Tuhan tidak pernah memberikan keadaan di mana kamu sampai tidak bisa makan, kamu sampai dipermalukan, tidak akan pernah. Lewati saja jalan ini. Seperti jalan berkabut di depanmu, berkabut, jangan lihat 10-20 meter ke depan. Kamu stres, lihat 1 meter, 2 meter ke depan. Bisa dilewati. Pasti kamu bisa melewati. Kuatirmu membuat kamu depresi dan itu sikap tidak percaya Tuhan. Keadaan seperti ini juga pernah saya alami waktu saya muda. Saya pokoknya pasrah, bondo nekat, bonek, bergantung ke Tuhan. Bisa dilewati, ya. Jangan mendengar intimidasi iblis yang mengatakan habis kamu, mampus kamu. Jangan dengarkan itu. Tuhan menyertai kamu. Tuhan tolong. Oke, dari wanita usia 21 tahun masih single. Pertanyaan pertama, Salam Pak Eras, saya ingin bertanya, seperti khotbah-khotbah Pak Eras yang sudah saya dengar, diketahui bahwa orang-orang pilihan dalam pembentukan karakter menjadi kudus dan sempurna seperti Yesus dapat dilakukan melalui permasalahan hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada orang-orang tersebut. Namun saya berpikir orang-orang di luar Kristen yang tidak mengenal Tuhan pun, atau dalam arti lain semua orang di dunia ini pasti memiliki masalah. Maka pertanyaan saya di sini, apa yang membedakan permasalahan orang-orang pilihan dan yang bukan? Bukankah setiap masalah itu mengandung pelajaran berharga dan sebagai alat perubahan atau pertumbuhan jiwa seseorang? Mohon untuk pengertiannya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pertanyaan yang very smart. Senang dengarnya. Orang di luar Kristen atau bukan umat pilihan atau siapapun juga mengalami masalah. Dan masalah-masalah itu jika diresponi, ditanggapi dengan benar akan menjadikan seseorang dewasa mental, ya, dan menjadi orang baik. Orang Kristen pun juga akan mengalami itu. Ya, sama seperti orang di luar Kristen, asal tidak bersungut-sungut. Orang di luar Kristen sana mengalami masalah banyak yang tidak bersungut-sungut loh. Seperti filsafat Jawa mengatakan, ya sak dermo ngelampahi, hanya menerima, terima saja. Membuat mereka tidak bersungut-sungut. Nah, tapi banyak orang Kristen bersungut-sungut. Tahapan proses masalah umum itu dialami semua orang. Orang Kristen juga, yang membuat orang itu dewasa mental. Jika orang mengalami pertumbuhan kedewasaan mental, orang itu bisa menjadi bijaksana, bisa menguasai diri, jadi manusia baik. Umat pilihan itu memiliki kelanjutan. Allah mau mendesain setiap kita berkarakter seperti Kristus. Apa yang dilakukan? Tuhan akan membentuk pribadi orang itu dengan peristiwa-peristiwa unik yang sangat pribadi sifatnya. Supaya orang itu memiliki karakter Kristus. Tapi kalau proses dewasa mental saja tidak dialami atau tidak dialami dengan baik, bersungut-sungut, marah dan lain-lain, yang mana orang di luar Kristen saja bisa baik,
bisa nurut, menjalani semua pencobaan atau masalah. Orang Kristen sendiri bersungut-sungut, habis sudah. Tidak akan bisa masuk kepada kelanjutan, kesempurnaan. Menjadi sempurna itu bisa terjadi dalam hidup kalau orang itu baik dulu. Menjadi baik baru sempurna. Kalau baik saja tidak, ya sudah selesai, tutup buku. Itu perbedaannya. Roh Kudus akan menggarap setiap individu orang percaya untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Bedanya ini, Roh Kudus akan menggarap orang menjadi sempurna seperti Yesus. Tapi harus melalui proses menjadi baik dulu atau dewasa mental dulu. Ya, oke. Pertanyaan kedua, Salam Pak Era, saya ingin bertanya, saya melihat dan cukup meresahkan bagi saya sendiri. Sekaligus saya bingung, entah mengapa saat-saat ini saya merasa dunia semakin bergeser akan filosofi dan prinsip hidup. Terutama semenjak banyak sekali istilah-istilah atau teori-teori dalam ilmu psikologi yang beredar luas. Mulai dari penyakit mental, gaya hidup, dan sebagainya. Yang lebih berdampak besar menurut saya mengenai gaya hidup, Pak. Di mana ada salah satu teori bahwa kita harus mengutamakan dan mengasihani diri sendiri. Atau self-love. Namun saya merasa malah semakin banyak orang jahat dan minimnya rasa empati terhadap sesama. Saya pernah menerapkan gaya hidup seperti itu. Awalnya saya merasa baik-baik saja, bahkan saya merasa hidup saya lebih baik. Namun ada saat di mana hati saya merasa kosong, jauh dari Tuhan dan semakin apatis. Kemudian saya menghentikan cara hidup seperti itu. Saya hanya bisa diam dan merenung, sebenarnya saya ada di jalan yang mana. Saya seringkali ada perasaan takut menyimpang dan mengkhianati Tuhan. Saya harus katakan, kamu luar biasa dengan usia 21 tahun ini, nak. Kamu orang yang digarap Tuhan untuk menjadi sempurna. Self-love ini sebenarnya tidak salah jika benar. Artinya begini, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Dasar mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri. Kalau orang tidak mengasihi diri sendiri, dia gagal mengasihi orang lain. Masalahnya, apa itu mengasihi diri sendiri? Biasanya orang mengasihi diri sendiri dengan salah, menyendiri, atau memakai perhiasan, atau mencari kepuasan. Kalau orang tidak mengasihi diri sendiri, dia tidak bisa mengasihi orang lain. Harus mengasihi diri sendiri dengan benar dulu. Orang yang mengkonsumsi alkohol atau narkoba, dia seperti mengasihi diri sendiri tapi salah. Memuaskan dengan narkoba, dia membunuh. Nah, kalau orang seperti ini menerapkan firman Tuhan, kasih samamu seperti dirimu sendiri, dia mengkonsumsi narkoba, dia juga memberi narkoba ke orang, kan rusak. Mengasihi diri sendiri dengan benar, dengan cara hidup di dalam maksud dan rencana Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Allah mau kita dikembalikan ke rancangan semula. Berkarakter seperti Kristus. Layak masuk kerajaan surga. Usahakan itu. Jika orang mengusahakan itu, dia memiliki karakter Kristus, maka dia bisa mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi sama. Maka apa yang dilakukan? Dia akan berusaha untuk orang lain mengenal Tuhan seperti dirinya berusaha mengenal Tuhan. Oke? Jadi self-love ini harus diterapkan secara benar. Kamu sekarang harus terus mendengar khotbah Om Eras. Ikut doa pagi dengan Om Eras. Kamu akan bertumbuh. Selanjutnya dia tulis begini. Apakah pendapat Pak Eras mengenai teori-teori hidup dari dunia atau para ilmuwan saat ini? Jika tidak sesuai Alkitab, itu sesat dan datang dari kuasa gelap. Sebagaimana anak Pak Eras yaitu Cik Fani mengambil studi ilmu psikologi. Mohon untuk pengertian dan sarannya, Pak. Begini. Tidak semua teori-teori hidup di luar gereja itu salah. Tidak semua filosofi-filosofi itu salah. Filosofi yang terbangun dari pengalaman hidup orang-orang lurus itu juga bisa menjadi pelajaran karena
Allah juga menuliskan Taurat di hati mereka yang bukan umat pilihan. Jadi ada kebenaran di luar orang Kristen dalam batas tertentu. Ingat, dalam batas tertentu. Tapi kebenaran puncak hanya di dalam Yesus Kristus. Ilmu psikologi tentu baik karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman. Tetapi tidak akan baik jika dilepas dari kebenaran Tuhan dan tanpa tuntunan Roh Kudus. Itu yang menjadi prinsip kita. Tuhan memberkati. Saya teruskan dengan ibu rumah tangga usia 30 tahun ya. Sudah menikah. Ini di Sumatera ya. Salam Pak Erastus, saya melayani Tuhan di gereja orang tua saya. Saya tamatan sekolah Alkitab di suatu sekolah Alkitab ya. Saya mau bertanya Pak Erastus. Dulu sebelum saya melayani di gereja, jemaatnya hampir 50 kakak. Tahun 2017 jemaatnya pecah karena masalah keuangan dalam gereja dan sekarang tinggal jemaatnya 5 kakak. Setelah saya tamat dari sekolah, saya ditempatkan melayani di gereja. Tapi apa masalahnya saya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan saya merasa bahwa karena sayalah penyebab gereja ini nggak bisa berkembang. Pak, mohon solusinya Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya sangat menyesal Pak, apa karena dosa saya sehingga tak maju pelayanan? Saya mohon solusinya ke depan. Yang pertama, kamu bertobat dan tidak mengulangi dosa itu. Ya. Lalu kamu merendahkan diri, minta Tuhan pulihkan. Hidupmu akan dipulihkan, pelayananmu juga akan dipulihkan. Kamu ikuti terus doa Pak Eras, ikuti terus nak apa yang saya sampaikan di Truth ID. Kamu mesti bertobat dan dipulihkan. Kamu harus menjadi militan dan radikal untuk itu. Kesucian harus kamu bangun dari perkara kecil, sehingga kamu tidak berbuat dosa sekecil apapun dosa itu, sehalus apapun dosa itu. Jangan kamu lakukan. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 63 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, saya dulu berbakti di Betani Nginden. Tapi semenjak saya pertama kali mendengar khotbah Bapak di Surabaya, di WTC Pusat HP, saya setuju sekali dan cocok dengan hati saya dan saya dengar dari radio khotbah-khotbah Bapak. Setelah beberapa waktu cukup lama Bapak datang setelah beberapa waktu atau sudah cukup lama Bapak datang ke Betani dan akhirnya Betani gabung dengan GSKI. Kemudian COVID saya tidak onsite tapi online dengar di YouTube. Pertanyaan saya setelah COVID reda ini, saya malas berbakti di Nginden karena WL dan jemaatnya tidak berbahasa. Malas berbakti Nginden karena WL dan jemaat diajak berbahasa roh yang menurut saya tidak benar. Seperti baca mantra. Juga pembicara yang datang setiap minggu dan doa malam. Ada yang tidak benar. Ada yang banyak guyon-guyon, tidak ada pengajaran. Ada yang ngawur, mengajar sekali selamat tetap selamat. Saya pantau dari YouTube puji-pujiannya tidak berubah. Tetap bahasa roh dibuat-buat dan lagu-lagunya bukan lagu Pak Eras. Apakah saya salah hanya berbakti online? Menurut saya dengan online saya bersekutu dengan Bapak dan jemaat-jemaat di GSKI Jakarta yang modelnya cocok dengan hati saya. Apakah ada referensi gereja-gereja GSKI di Surabaya agar saya bisa berbakti tatap muka? Saya sebel lihat cara berbakti yang dibuat-buat dan itu menurut saya nambah dosa. Walaupun tidak setiap acara Bapak di YouTube saya ikuti, tapi saya putar ulang ketika saya senggang setiap hari. Apakah sudah benar yang saya lakukan? Oke, saya minta maaf tadi ini terpaksa saya baca ya. Saya baca secara spontan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam
Abam ini spontan semua, saudara. Tadi saya belum membaca sebelumnya. Saya tidak mau mendiskreditkan gereja manapun, saudaraku. Ya. Jadi saya minta kepada yang bertanya ini, ya. Ini usia 63 tahun ya. Udah cukup umur ya Ibu ya. Ibu berdoa minta hikmat Tuhan agar Tuhan memberi Ibu kebijaksanaan dan hikmat di sisa umur Ibu ini untuk berkemas-kemas ke surga. Mungkin dengan usia Ibu yang 63 tahun tidak satu frekuensi dengan puji-pujian yang WL-nya muda-muda ya, antusias gitu ya, atau mungkin faktor-faktor lain. Tetapi saya melihat Ibu orang yang haus akan kebenaran dan rindu mengenal Tuhan. Jadi puji Tuhan, Ibu memiliki kesadaran seperti ini. Ikutin terus Truth ID, doa pagi bersama saya, kita pulang bersama ke surga. Ya, Tuhan memberkati. Saya baca pertanyaan berikut dari wanita, istri aparat ya, umur 33 tahun. Guru PAUD memiliki 2 anak laki-laki, umur 9 tahun dan 4 tahun. Salam Pak Era, saya bersyukur diberkati dengan Truth ID. Saya sadari bahwa saya sedang berjuang untuk mengejar perkenanan Tuhan. Dan belakangan saya merasa sedang masuk dalam proses Tuhan. Manusia lama saya dikikis dari semua sisi hidup saya. Dari sisi pekerjaan, keuangan, sebagai istri, dan sebagai ibu. Saya sering menggumulkan apa maksud Tuhan. Dan saya mendapat jawaban dari hati saya bahwa Tuhan sedang mendidikmu, begitu suara yang dia dengar. Saat saya terdistrak dengan segala permasalahan hidup yang terasa menyakitkan, menyedihkan, dan mengecewakan, kembali hati saya berbicara, tetaplah setia. Begitu suara yang dia dengar. Saya sering mendengar suara-suara serupa dan saya yakini itu adalah suara Roh Kudus. Benarkah itu suara Roh Kudus, Pak? Saya jawab, benar. Benar itu suara Roh Kudus. Mengingat saya belum memiliki jam doa yang ajak, tapi saya sering memikirkan Tuhan ketika diam dan nyetir sepeda motor. Suami saya pernah terucap bahwa percuma saya mendengarkan khotbah Pak Eras karena melihat hidup saya yang masih ada salahnya di matanya. Saya sempat sakit hati saat itu, tapi saat mendengar Abam, saya diingatkan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Bagus. Ya, jangan terintimidasi oleh suara manusia yang bukan dari Tuhan. Tetapi suara itu bisa menjadi sarana Tuhan untuk membuat kita sungguh-sungguh ya, bertumbuh, koreksi diri. Sejak saat itu saya menghindari terlihat berdoa kalau ada suami saya di rumah dan berhenti mendengarkan Truth ID. Oh, mestinya tidak. Walaupun dia berkata percuma kamu mendengarkan khotbah Pak Eras kalau kamu masih begitu. Manusia masih bisa salah. Kamu terus terang aja berdoa dan tetap saja mendengarkan Truth ID di depan suami. Justru ini salah kalau kamu malah diam-diam. Kamu salah kalau kamu diam-diam ya. Tapi kalau saya tidak mendengar Truth ID, jiwa saya merasa hampa. Jadi untuk mendengar Truth ID tetap saya lakukan, tetapi untuk berdoa saya sering berdoa dalam hati saya. Tidak benar-benar duduk diam. Ini yang salah. Jangan mendengar suara yang bukan dari Tuhan. Tetapi suara itu bisa menjadi peringatan buat kita. Ya. Belakangan banyak hal kompleks yang saya alami. Tapi dari situ saya bisa melihat cara Tuhan bekerja dan bagaimana saya dipelihara Tuhan hari demi hari. Ini saja Pak Eras yang saya sampaikan.
Kiranya pelayanan Bapak diberkati Tuhan, keluarga semua diberkati dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke. Kami akan menjawab ya. Ini istri seorang TNI ya, usianya 33 tahun, masih muda, guru PAUD. Maju terus Bu, maju terus ya. Kamu masih muda, kamu jangan terintimidasi oleh suara siapapun, tapi suara itu bisa menjadi peringatan untuk kita agar berubah. Agar karakter kita yang tidak sabaran, yang suka meledak-ledak, itu bisa dinetralkan ya. Tuhan memberkati. Dari seorang pria usia 60 tahun. Salam Bapak Pastor Erastus. Langsung saya cerita saja. Dulu saudaranya ibu saya seorang dukun. Ibu menikah dikaruniai 3 bersaudara, termasuk saya, anak nomor 2. Termasuk saya, anak. Anak nomor 2 wafat. Ibu bercerai, saya ikut ayah. Ibu tidak menikah sampai wafat. Ayah kawin lagi, saya punya saudara tiri 2. Saya anak broken home. Setelah dewasa saya menikah, dapat wanita juga keluarga broken home. Saya menikah, saya terima Yesus begitu istri keluarga Kristen. Dari pernikahan saya punya 2 anak sepasang. Saya menikah, saya terima Yesus, begitupun istri saya keluarga Kristen. Dari pernikahan saya punya anak 2 sepasang. Anak perempuan saya sudah menikah. Dalam pernikahan suami meninggalkannya. Punya anak 1 wanita. Terus waktu anak saya mencari kerja, ada lelaki kurang ajar, anak saya dibius, diperkosa, hamil lah. Akhirnya lahirlah ini anak. Aduh. Jadi anak itu hasil dari perkosaan ya. Pertanyaan saya, kenapa broken home semua? Apakah ini suatu kutukan, hukuman kepada keturunan ketiga, keempat kepada saya? Mohon penjelasannya ya. Saya tidak berani memastikan dan sebaiknya tidak perlu dipercayai. Pernah istri cerita ada keluarganya dukun juga. Entahlah, saya juga nggak tahu, bingung. Selama ini saya selalu ikutin kegiatan ibadah Bapak, terkadang suka datang ke MAK. Pekerjaan saya sekarang ngamen di pom bensin Pertamina, pindah-pindah sebagai seorang seniman. Keterampilan juggler lempar 3 bola ganda. Saya tidak meminta, saya taruh kotak orang, lihat senang memberi. Selalu saya sisihkan, kumpulkan hasil ngamen buat pekerjaan Tuhan yang Pak Eras pimpin. Dulu saya seorang muslim. Kata dokter jantung, saya ini bawaan saat lahir tidak berirama jantungnya. Oke. Ada keterharuan, ada kesedihan membaca tulisan ini. Kalau Bapak adalah anggota gereja di mana saya menjadi gembala, Bapak akan saya bantu. Ya, Bapak akan saya topang dan saya salut. Bapak ngamen dengan keterampilan juggler ini dan Bapak masih bisa sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Ini mengharukan sekali. Benar-benar ini memukul saya nih saudara ya. Ini memukul saya ini. Nanti saya minta nomor telepon ini diberikan kepada staf diakonia untuk bisa diperhatikan. Kalau ini jemaat yang saya layani di Mall Arta Gading, dia berhak untuk menerima perlindungan dan perhatian dari saya dengan kondisi ini. Oke. Jadi sedih. Saya akan perhatikan. Cukup ya di episode ini. Sampai kita bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.